Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Firman Tuhan hari ini bertema Daniel tetap berdoa. Ya, nas Alkitabnya dari kitab Daniel pasal 1 ayat 29. Daniel pasal 1 ayat 29, Ibu akan membacakan ayat yang ke-28. Dia, yaitu Tuhan, melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia, yaitu Allah, yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Nah, anak-anak, kalian pernah dengar kisah tentang Daniel yang ada di dalam gua singa? Ya. Nah, tahu nggak mengapa Daniel itu sampai bermalam dengan singa-singa? Daniel adalah seseorang yang tinggal jauh dari kampung halamannya. Dia bekerja di istana seorang raja yang bernama Raja Darius. Raja Darius ini ingin menunjuk Daniel untuk menjadi pengawas dari seluruh kerajaannya. Ya, karena Daniel adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, namun para rekan kerjanya si Daniel ini, dia merasa iri hati sehingga mereka berusaha untuk menyingkirkannya. Anak-anak, Daniel sangat setia kepada Allah. 3 kali sehari dia masuk ke dalam kamarnya dan dia berdoa kepada Allah. Nah, jadi musuh-musuh Daniel ini berhasil menipu Raja Darius sehingga ia menetapkan undang-undang yang isinya menyatakan bahwa semua orang itu harus berdoa kepada raja. Jadi apabila ada yang berdoa kepada pihak yang lain, orang tersebut akan dibuang ke gua singa. Nah, ketika Daniel mendengar peraturan baru itu, dia terus berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sama seperti hari-hari sebelumnya. Walaupun Daniel bekerja untuk Raja Darius, ia masih menyembah Allah. Ya, maka Daniel berdoa hanya kepada Allah saja. Dan peraturan apapun tidak dapat mengubah kebiasaan Daniel untuk selalu berdoa hanya kepada Allah saja. Gua singa adalah tempat yang berbahaya. Tetapi Daniel percaya kepada Allah. Dan ketika Daniel dilempar ke dalam gua itu, Allah menjaganya tetap aman dengan memerintahkan malaikatnya untuk menutup mulut dari singa-singa di sana. Nah, anak-anak, mungkin ada orang yang tidak mau atau tidak suka ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa tetap berdoa. Ya, doa itu tidak harus kita ucapkan dengan suara yang keras. Atau ketika kita berdoa, itu tidak harus juga kita berlutut. Nah, kita dapat berdoa di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Anak-anak, berdoa kepada Tuhan Yesus adalah perbuatan yang selalu benar. Jadi mari kita belajar seperti Daniel yang tetap setia kepada Allah, yang tetap berdoa walau di tengah situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Nah, dengan terus berdoa dan percaya kepada Allah, maka Allah akan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar seperti Daniel yang mempunyai keteguhan hati, percaya kepada Engkau dan hanya berdoa kepada Engkau saja, satu-satunya Allah, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.